Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri pondok pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa, insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Quran. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu المقاصد والغايات وبفضله تتنزل الرحمات والبركات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وقرة أعيننا وشافعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah musalla Soto, jamaah hilir mengaji yang dirahmati, diberkahi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah. Di dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra ada 1 riwayat yang mengatakan bahwasanya ciri umat Nabi Muhammad itu hammadun, adalah umat yang banyak memuji Allah, banyak
mengucapkan alhamdulillah. Bangun tidur, yang pertama kali keluar dari lisan seorang muslim adalah alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Setelah makan, yang juga terucap dari lisan kita adalah alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ingin menyampaikan khutbah, alhamdulillah. Menyampaikan sambutan, alhamdulillah. Umat yang banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang muslim yang sangat dicintai Allah, yang imannya begitu tinggi, mampu mengucapkan alhamdulillah dikala sulit, mampu mengucapkan alhamdulillah dikala diuji. Ketika seorang anak dari hamba Allah meninggal dunia, Allah utus malaikat untuk bertanya, untuk menjumpai laki-laki tersebut. Ketika sudah berjumpa, Allah bertanya kepada malaikat, apa yang diucapkan hambaku tersebut tatkala anaknya aku wafatkan? Malaikat menjawab, ia berkata alhamdulillah. Subhanallah, dikala musibah mampu mengucapkan alhamdulillah. Itulah kehebatan seorang mukmin. Maka kita sering dengar ucapan alhamdulillahi ala kulli hal, yakni segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Dagangan sepi, alhamdulillah. Tapi jangan tiap hari deh. Sekali dapat. Alhamdulillah. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bersyukur. Terus ingat nikmat Allah. Apalagi di masa-masa paceklik ini. Pintar-pintarlah, pandai-pandailah mencari sisi untuk kita mudah bersyukur dan mengatakan alhamdulillah. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, penyejuk hati kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menghidupkan sunnahnya di dalam hidup kita, dalam rumah kita, sehingga nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yaitu kitab Khasais Al-Ummati Al-Muhammadiyah, kitab yang merangkum, mengumpulkan riwayat-riwayat berkaitan dengan keutamaan dan kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertibnya dalam kitab ini diawali dulu dengan induknya keistimewaan, Ummul Khasais, ibunya dari seluruh keistimewaan. Apa itu yang Allah berikan kepada umat ini sebagai induk dari keutamaan umat ini? Kesempurnaan iman. Umat ini memiliki iman yang lebih sempurna dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Umat dulu, Nasrani misalkan, tak percaya dengan Al-Quran dan tak percaya dengan Nabi Muhammad. Yahudi tak percaya dengan Nabi Isa, tak percaya dengan Injil, tak percaya dengan Quran, tak beriman dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sah imannya sampai ia mengimani Nabi Isa, mengimani Nabi Musa, mengimani Nabi
nabi sebelumnya dan mengimani Taurat, Injil sebagaimana mereka mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengimani Al-Qur'anul Karim. Sempurna iman kita, dan itu merupakan induknya keutamaan Ummul Khasa'is. Itu tertib dalam kitab ini, diawali dengan menjelaskan keutamaan induk. Baru setelah itu beliau menyebutkan 14 keutamaan umum yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Artinya umum ini berlaku di hampir banyak sisi kehidupannya. Ada berapa? 14, dan kita baru jelaskan satu. Apa itu? Keutamaan umum, keistimewaan umum yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raf'ul isri, yaitu Allah mengangkat beban berat dari syariat umat Nabi Muhammad, di mana beban itu dulu ada pada syariat sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi beban-beban yang dulu dibebankan pada syariat umatnya Nabi Musa, kalau mau taubat harus bunuh, hilangkan nyawa, kalau pakaian najis harus dipotong, tidak cukup dicuci, yang begitu-begitu dihapuskan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ijabah dari doa kita, Rabbana wala tahmil alaina isra, ya Allah jangan kau bebani kami suatu beban, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana kau bebankan itu pada umat-umat sebelum kami. Dan itu Allah ijabah, alhamdulillah. Bukan karena doa kita saja, karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu yang ketiga, setelah menyebutkan induknya keistimewaan, menyebutkan keutamaan keistimewaan yang bersifat umum dan jumlahnya 14, dan malam hari ini adalah nomor yang kedua. Setelah itu akan menjelaskan keistimewaan yang sifatnya parsial, khusus. Keistimewaan di wudu, keistimewaan di sholat, keistimewaan di zakat, keistimewaan di pakaian, yang sifatnya kecil di setiap bab-bab tertentu saja. Malam hari ini kita akan mengkaji keistimewaan umum yang kedua yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Ustaz? Al-ikramu birrahmatil khassah, di mana umat ini mendapatkan kemuliaan, diberikan Allah rahmat yang khusus. Rahmat yang apa? Yang khusus. Apa makna rahmat khusus di sini? Bahwasanya para pendosa pada akhirnya akan masuk surganya Allah. Pendosanya umat ini yang melakukan kewajiban yang gak sempurna, melakukan dosa, pada ujungnya akan menikmati surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu izinkan kita sama-sama untuk membaca uraian dari Sayyid Muhammad. Beliau berkata, wa min khasa'isi hadhihi al-ummati ikramuhum fil akhirati birrahmatil khassah wa dhalika binassil Qur'anil Karim. Di antara keutamaan-keutamaan umat ini adalah kemuliaan anugerah yang Allah berikan di akhirat nanti berupa rahmat khusus yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang berdosa di kalangan umat Nabi Muhammad agar masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa Ustaz? Ya kalau dihitung-hitung tidak pacak masuk surga, dosanya lebih banyak dari pahalanya. Dosa itu nggak butuh ikhlas, tidak butuh. Begitu minum khamar dosa dia. Tapi sholat, meski sholat belum tentu diterima kalau tidak ikhlas. Artinya orang ini melakukan kewajiban, melakukan juga dosa. Dosa sudah pasti dosa, pahala juga belum tentu pahala.
Jadi kalau nak dihitung nian kaget di akhirat, nak dihitung-hitung nian, ai kecil nian nak masuk surga. Datanglah rahmat Allah yang khusus itu, mengangkatnya untuk masuk menemani Nabi Muhammad insyaallah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika binassil Qur'anil Karim, dan ini berdasarkan teks konkret dari Al-Qur'anul Karim yang tertuang di dalam surat Fatir ayat ke-32 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kata Allah, kami wariskan kitab ini, yakni Al-Quran, kepada orang-orang yang kami pilih. Garis bawahi, orang pilihan berarti min ibadina, dari hamba-hamba kami. Orang-orang ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum zalimun li nafsihi, dan hamba-hamba yang dipilih Allah tadi dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang sedang-sedang di tengah-tengah. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan golongan yang ketiga adalah orang yang cepat bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itu merupakan anugerah yang sangat besar. Jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden. Mereka semua yang 3 golongan itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang zalimun li nafsih, yang zalim terhadap dirinya sendiri. Muqtasid, yang sedang-sedang. Sabiqun bil khairat, ataupun kelompok yang ketiga yang begitu cepat menaati Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi segala larangannya. Yadkhuluna ya jannatu adni yadkhulunaha, mereka semua akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'a, dan mereka akan dipakaikan, dikenakan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Wa libasuhum fiha harir, pakaian mereka dari sutra. Pakaian mereka di dalam surga itu sutra. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan, kemudian mereka berkata segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah menghilangkan dari kami al-hazan, duka cita, rasa sedih. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Tuhan kami Maha memberi ampun dan Maha menganugerahkan kesyukuran, rasa syukur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih, yang telah menempatkan kami di tempat yang kekal dari karunia-Nya. La yamassuna fiha nasab, dan saat di dalam surga itu tidak ada rasa capek, lelah. Wala yamassuna fiha lughub, dan kita juga tidak akan merasakan di dalam surga itu rasa lesu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itulah kurang lebih terjemah dari surat Fatir
ayat ke-32 sampai dengan 35. Wa ma'na hadza anna al-haqqa subhanahu qassama hadhihi al-ummata ila thalathati anwa'in. Apa arti dari ayat-ayat ini? Kata Sayyid Muhammad rahimahullah wa radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah membagi umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi 3 golongan, 3 kelompok. Al-awwal, yang pertama, asyara ilaihi biqaulih faminhum zalimun li nafsih, adalah umat yang tergolong sebagai zalimun li nafsih, adalah orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Apa Ustaz ciri-cirinya, gimana Ustaz? Wa huwal mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat, adalah orang yang tidak serius dalam beribadah, menunaikan kewajiban. Kadang sholatnya cuma 3 waktu, yang 2-nya males. Ada udah yang mah itu? Banyak, caknya paling banyak. Puasa 2 minggu pertama baik. Ya, mufarrid, melalaikan, tidak serius, tidak maksimal dalam melaksanakan kewajiban. Wal murtakibu li ba'dil manhiyat, dan dia juga melakukan sebagian dosa-dosa, hal-hal yang dilarang dalam syariat. Wa huwa alladhi khalata 'amalan salihan wa akhar sayyi'an. Ini ciri-cirinya adalah orang yang taatnya laju, maksiatnya pun laju. Nah, ini namanya zalimun li nafsih. Zalimun li nafsih. Ini kelompok yang pertama. Ya, kita saling introspeksi diri, caknya kita inilah. Sholatnya kadang rajin, tapi ghibahnya juga rajin. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ya, insya Allah galau-galau nih masuk surga. Ya. Yang kedua, wa minhum muqtasid, adalah orang yang berada di tengah-tengah. Siapa mereka? Al-muaddi lil wajibat, orang yang menunaikan kewajiban. At-tariku lil muharramat, meninggalkan yang haram-haram. Wa qad yatruku ba'dal mustahabbat, tapi dia meninggalkan sebagian yang sunnah-sunnah. Ya, sholat wajib baiklah, sunnah qobliyahnya kadang-kadang tidak. Puasanya Ramadan baik, Senin Kamis kadang tidak, kadang iya. Zakat pun kalau menunaikan zakat, bayar zakat, sedekahnya tidak. Ayakulah sudah zakat, napolah sedekah lagi misalnya. Melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan sesekali meninggalkan yang sunnah. Wa yaf'alu ba'dal makruhat, dan juga terkadang melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Kadang-kadang melakukan hal yang dimakruhkan. Siapa mereka? Ya, kadang-kadang sholatnya tasbihnya cuma sekali, pengennya cepat, subhanallah, Allah Akbar. Itu. Kadang-kadang ya yang makruh-makruh, suka makan pete, bisa berangkat ke masjid, aminnya paling keras dewek pula. Amin, bau pete. Yang makruh-makruh. Ini namanya siapa? Muqtasid. Dan yang ketiga, yang paling tinggi derajatnya, wa minhum sabiqum bil khairat. Sabiq, yang cepat, yang lebih dulu, bil khairat, dalam melakukan kebaikan. Al-fa'ilu lil wajibat, adalah orang yang menunaikan kewajiban. At-tariku lil muharramati wal makruhat, dan yang meninggalkan yang haram-haram, bahkan yang makruh, bahkan sebagian yang boleh dia tinggalkan. Sebagian yang boleh dia tinggalkan. Contohnya gimana Ustaz, sebagian yang boleh itu? Misalnya
Boleh enggak kondangan ngembek 2 lauk? Boleh, memang diizinkan itu. Tapi dia berpikir, kaki kalau aku ngembek 2 ada tamu undangan yang enggak dapat. Kok baiklah. Dia ninggalkan yang halal itu. Yang mubah. Takut khaufan min wuqu'ihi fil manhiyat. Takut terjerumus pada yang dosa. Sebetulnya boleh enggak? Boleh saja. Tahu-tahu Pak RT ngenjuk kupon sembako. Ngenjuk nian, Pak ini punya aku dapat nian, dapat. Tapi dia ini merasa mampu. Sedangkan kupon ini seharusnya buat orang yang tidak mampu. Aku tidak ngembek lah. Padahal boleh lah itu. Lah boleh lah dinjuk kupon. Telah diklarifikasi pula sama RT-nya ini nian buat aku. Ngembek lah Pak. Memang ada tambahan misalnya, ada lebihan misalnya. Tapi dia tidak mau mengambil itu. Tidak mau mengambil. Bahkan semalam kami ngobrol sama Ustadz Kemas Hasan ya. Beliau bercerita ketika beliau dulu ikut MTQ dan menang dalam lomba MTQ 10 juz Al-Quran. Pulang ketemu gurunya Ustadz Idris Kailani. Apa kata Ustadz Idris? Itu hadiah, jangan dimakan. Sedekahin aja. Kamu dapat hadiah dari saya. Hadiahnya dari saya. Kenapa? Beliau khawatir ada unsur jual ayat di situ. Padahal lomba halal, menang lomba MTQ dia hafal Quran menang. Tapi beliau tuh khawatir betul ada salah niat, apa nanti kamu niatnya ngapal itu gara-gara biar juara. Beliau nggak dagala itu masuk ke perut muridnya. Sedekahkan be. Nah ini dari saya. Tidak sekedar melarang, ngasih solusi pula. Seorang murabbi, pengajar. Sabiqun bil khairat. Yang mubah-mubah saja dia agak takut, apalagi yang makruh. Betul saya? Ya. An-nasu darajat. Memang manusia itu tidak satu derajat. Hum darajatun 'indallah. Mereka itu memang derajat di sisi Allah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas, seorang sahabat yang merupakan ahli tafsirnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turjumanul Quran, yang mendapatkan doa khusus dari Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah sepupuku ini Ibnu Abbas urusan agamanya dan pahamkan dia dengan ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Menafsirkan ayat ini beliau berkata, as-sabiqu bil khairat. Orang yang sabiq bil khairat, yang tadi melaksanakan seluruh kewajiban, meninggalkan yang haram-haram, bahkan yang makruh dia tinggalkan, bahkan sebagian yang mubah dia tinggalkan. Siapa mereka wahai Sayyidina Ibn Abbas? Yadkhulul jannata bighairi hisab. Mereka adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Allahumma arzuqna misla ma razaqtahum. Ya Allah, semoga kita diberikan seperti apa yang Allah berikan kepada mereka. Ya, butuh proses. Sekarang mungkin belum tapi harus ada niat untuk bisa ke sana. Kalau sekarang kita zalimun li nafsih, kita harus ada niat, minta bimbingan dari Allah untuk bisa naik derajat. Dan kata ulama, andaikan meninggal dan belum sampai pada derajat itu, maka yang penting kita meninggal ada di jalan menuju itu semua. Atau bahasa lainnya, tidak penting, tidak wajib memastikan diri ini sampai pada derajat sabiqun bil khairat, tetapi yang penting kita ada di jalan menuju itu dikala Allah nanti mengambil nyawa kita. Jangan, aku mah ini baiknya jadilah Pak Ustaz. Nah, harus ada niat perubahan yang lebih baik. Dan itu hanya bisa dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wal muqtasid, adapun muqtasid yang di tengah-tengah tadi, siapa mereka? Kata Sayyidina Ibnu Abbas,
yadkhulul jannata bi rahmatillah, adalah orang yang masuk ke surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wadzalimu li nafsih, adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Terhadap dirinya sendiri. Siapa mereka? Yadkhulul jannata bi syafaati sayyidina Muhammad, adalah orang yang masuk surga dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umatnya Nabi Muhammad. Rahmat yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsiran ini banyak didukung dengan riwayat-riwayat yang lain, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya kepada sahabat Abu Darda. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda tatkala beliau membaca firman Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah fa ammal ladzina sabaqu," kata Nabi Muhammad, adapun yang sabaqu yakni sabiqul bil khairat, fa ulaika yadkhuluna al jannata bi ghairi hisab, adalah mereka yang masuk ke dalam surga tanpa proses hisab. Begitu dibangkitkan dari tempat tidurnya, dari kuburnya, tanpa melalui proses hisab, langsung depan pintu surga. Allah, nikmat sekali. Nikmat sekali. Allahumma rja'alna minhum ya Rabb. Wa ammal ladzina qatasadu, adapun muqtasid, ini tafsirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ulaika alladzina yuhasabuna hisaban yasira, adalah mereka yang akan mengalami proses hisab, tapi hisabnya ringan saja, cepat, ringan. Adapun yang ketiga, wa ammal ladzina zalamu anfusahum, adapun golongan yang ketiga yang insya Allah tetap masuk surga, tapi mereka dulu di dunia tidak serius ibadahnya, kadang-kadang juga melakukan maksiat. Fa ulaika alladzina yuhbasuna fi thulil mahsyar, adalah mereka yang tertahan di padang mahsyar dengan waktu yang tidak sebentar, capek sekali. Tsumma humul ladzina talafahum birahmatih, kemudian merekalah yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempat merasakan susahnya padang mahsyar. Cak mana susahnya padang mahsyar itu Ustaz? Ya Allah, matahari mendekat 1 mil kata Rasulullah. 1 mil itu ya, kalau dikonversikan dalam kilometer 1,6 kilo, 1,5 kilo. Cak dari sini masih Agung kali, atau Ampera kali. Panas dah kira-kira. Panas. Tenggelam dengan keringat kita. Luar biasa. Jadi orang-orang muslim yang kadang-kadang sholat, tidak serius sholatnya, kadang maksiat, kadang serius, kadang tidak, kadang ngaji, kadang tidak. Ya, itu akan merasakan yuhbasuna fi thulil mahsyar, ya, kesusahan di padang mahsyar. Tetapi begitu mengalami kesusahan itu, mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian mereka pun berkata pada ayat alhamdulillah yang disebutkan tadi di awal, alhamdulillah alladzi azhaba 'annal hazan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami rasa kesedihan. Dalam ayat ini kan dikatakan waqalu, dan mereka berkata, mereka di sini bukan tiga-tiganya, bukan sabiqun bil khairat yang mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, yang mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa susah, rasa sedih. Itu bukanlah mereka semuanya. Hati-hati kalau belajar baca Quran, dhamir yang ada di qalu itu kembalinya hanya zalimun li nafsih saja. Hanya kembali kepada kelompok yang sempat merasakan susahnya padang
mahsyar. Cocok nggak kira-kira? Ketika dia merasakan susahnya di padang mahsyar, haus luar biasa, ramai, tak ada sehelai kain pun menutupi aurat mereka, tenggelam dengan keringat, luar biasa, dengan nasib yang nggak jelas, belum tahu mereka ini nak kemana. Ketidakpastian itu menghantui mereka, neraka pun surga kita. Rasa yang sangat tidak nyaman, bahkan belum pernah sepanjang hidup manusia di dunia merasakan susahnya seperti di padang mahsyar itu. Tapi begitu dapat rahmat Allah tadi, rahmat khassah, mereka kemudian diselamatkan dari susahnya padang mahsyar tadi. Akhirnya mereka berkata apa? Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sedih, gundah, gulana, dan sebagainya. Artinya kalimat ini adalah keluar dari satu kelompok, yaitu zalimun li nafsih, yang saya sempat. Karena kenapa? Karena kalau yang sabiqun bil khairat tak merasakan susah, dia langsung surga. Ya. Begitu juga dengan muqtasid, masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditafsirkan oleh Sayyid Muhammad pada paragraf berikutnya, sehingga ada ungkapan yang mengatakan innaha ummatun marhumah, sesungguhnya umat Nabi Muhammad ini umat yang dirahmati. Al-zalimu maghfurun lah, dan orang zalimnya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kulluhu min mahdhi fadlillah, dan ini semua, baik yang sabiqun bil khairat akan masuk surga, baik yang muqtasidun juga masuk surga, baik yang zalimun li nafsih, yang mungkin kita banyak masuk dalam golongan yang zalimun li nafsih, tapi insya Allah semuanya masuk surga. Itu semua min mahdhi fadlillah, karena murni anugerah Allah Subhanahu wa taala, murni anugerah Allah Subhanahu wa taala, alladzi syamal al-anwa' ats-tsalatsah, yang mencakup, meliputi ketiga kelompok di atas. Idz kulluhum, karena seluruhnya, intaha ilal jannati wa ilal na'im, akan berujung kepada surga dan nikmat Allah. Ala tafawuti fid darajat, meski mereka ada perbedaan dari sisi derajatnya. Wa huwa yashhadu bi karamati hadhihi al-ummati 'ala Allah. Wa hadhihi al-karamatu laysat rakhisatan aw sahlatan. Dan ingat, rahmat ini, jika tadi di awal kajian saya katakan rahmat ini khassah bagi zalimun li nafsih, sebagaimana tafsiran yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun tafsirannya Ibnu Abbas, rahmat itu diberikan kepada kelompok yang muqtasid, tapi pada akhirnya Sayyid Muhammad menyimpulkan di akhir, rahmat khassah itu untuk seluruh tiga golongan itu, dengan kadarnya masing-masing, dengan kadarnya masing-masing. Dan kata beliau, sungguh kemuliaan ini bukanlah kemuliaan yang murah, bukan kemuliaan yang mudah. Kenapa? Karena semuanya, tiga-tiganya itu murni pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berkata, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina tafaina." Ya, sesungguhnya kemudian kami mewarisi kitab kepada orang-orang yang kami pilih. Untuk apa Ustaz? Untuk melanjutkan Al-Quranul Karim, menjaga Al-Quranul Karim, mendakwahkan Al-Quranul Karim, mengajarkan Al-Quranul Karim, mewarisi Al-Quranul Karim kepada generasi-generasi setelahnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan rahmat khassah, rahmat khusus yang Allah berikan khusus buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika pesan terakhir dari kajian kita pada malam hari ini, jika kita ada sempat waktu introspeksi diri, nilai-nilai diri, ya Allah, sepertinya aku ini zalimun li nafsih, kadang taat, kadang maksiat. Bukan begitu?
kalau kita jujur dengan diri masing-masing. Tetapi jangan pernah berhenti di situ. Tanamkan tekad, tanamkan keinginan. Ya Allah, aku tahu hari ini aku masih zalim li nafsi. Tarik aku ya Allah, bimbing aku ya Allah untuk bisa naik derajat sampai sabiqun bil khairat. Hanya dengan rahmat Allah, bimbingan Allah, inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa menggapai derajat itu. Tetapi andai kata sampai meninggal dunia, proses itu terus berjalan dan kita tidak sampai juga sampai derajat itu, yakinlah kita akan mendapatkan kemuliaan yang sama dengan niat tulus kita. Niat itu yang akan menempatkan kita pada derajat yang tertinggi tadi, insya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.